Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Prilesna ini. Oke, hari ini aku mau podcast pendidikan karakter dan bintang utamanya ya orang tua saya sendiri. Halo, kenalin dulu namanya siapa? Halo, nama saya Ibu Turisem. Sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga, mases tradisional. Oke. Mama sudah, Mak. Oke, saat ini kita akan mulai podcastnya bersama ibu saya sendiri. Boleh nih sebelumnya ceritain dong pengalaman ibu gimana sih? Latar belakang hidup ibu itu gimana? Ya, kalau dibilang hidup, dari kecil saya sudah mandiri. Dari umur 12 tahun saya sudah meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengalaman. Saya pernah bekerja sebagai di restoran Padang, di asrama, dan di salon. Sekarang saya merintis usaha sendiri, menjalankan pekerjaan sebagai tukang mases, Tukang urut ya tukang ibu ya? urut, ya. Wah, keren juga dong buat latar hidup belakang ibu. Kenapa sih ibu mau pekerja keras itu? Apalagi kan ibu perempuan ya. Apalagi banyak nih ya perempuan-perempuan yang dianggap remeh gitu loh. Kayak ngapain kerja capek-capek kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Karena saya ingin mempunyai anak supaya anak-anak saya kelak menjadi anak-anak pintar dan tidak seperti ibu. Ibu ini tidak pernah mendapatkan pendidikan. Jadi saya ingin anak-anak saya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih dari ibunya dan orang tuanya. Kenapa ibu nggak mendapatkan pendidikan? Apa dulu orang tua ibu adalah orang yang tidak mampu untuk membayarkan atau ada hal lain sehingga ibu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup layak di era dulu? Ya, karena saya sewaktu masih umur 11 tahun sudah ditinggal oleh orang tua saya dan orang tua bapak. Jadi keluarga saya 6, jadi tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Jadi semuanya pada mandiri mencari nafkah masing-masing. Oh gitu. Wah, keren banget ya ini latar belakang ibu. Gimana ibu bekerja, mencari uang, mencari nafkah untuk anak-anaknya dan pendidikan anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa sukses ya ibu ya. Tidak ingin menjadi ibu yang dulu yang anak-anak ibu ya tidak seperti ibu yang tidak sekolah dan akhirnya pun mencari nafkah demi kehidupan sendiri ya ibu ya. Ya. Sekarang ibu ini udah menjadi orang yang bisa dicontoh untuk anak-anaknya sendiri bahwa kehidupan ini kan terus berjalan dan harus dilalui semuanya gitu ya ibu ya. Ya. Dari peristiwa yang ibu sebutkan dari latar belakang ibu itu kira-kira siapa sih sosok atau peristiwa yang paling membentuk diri ibu sendiri menjadi yang pribadi yang sekarang nih yang udah mandiri, udah yang sekiranya ini sudah sukses karena sudah berhasil membiayai pendidikan anak-anaknya gitu. Ya, sosok sebagai saya adalah contoh pada ibu saya sendiri. Karena ibu saya sendiri bekerja keras, mencari nafkah dan jualan dagang makanan. Terutama makanan itu dari produk dari singkong. Apapun singkong itu diolah menjadi makanan sebanyak mungkin untuk dijajankan untuk anak-anak dan untuk menghidupin anak-anaknya. Wah, keren juga ya sosok yang menjadi panutan ibu sendiri ya itu ibunya sendiri. Iya. Itu ibu sendiri ya. Iya. Ibunya ibu sendiri gitu ya. Iya. Wah, kenapa sih yang jadi panutannya itu kenapa harus ibunya ibu gitu? Kenapa tidak orang lain? Sedangkan banyak orang yang sekiranya mungkin lebih dari ibunya ibu gitu. Kenapa harus ibunya ibu? Ya, karena ibu saya mendidik supaya kita hidup harus bisa mandiri, harus bisa bekerja
dan harus bisa mempunyai cita-cita. Cita-cita saya ini ingin membahagiakan orang tua, tapi karena saya tidak bisa membahagiakan orang tua bapak, ya saya harus bisa membahagiakan orang tua ibu. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa membahagiakan ibu saya. Lalu apa sih kira-kira yang prinsip yang selalu ibu pegang teguh terhadap pendirian ibu melalui perjalanan yang sekiranya ini emang sulit ya dari zaman dulu sampai sekarang. Kira-kira apa sih nilai atau prinsip yang ibu teguh sampai bisa seperti ini? Ya kita harus bisa punya cita-cita dan pendirian, dan harus punya keinginan, dan harus rajin, harus bekerja keras, harus jujur, harus rajin, harus kita apapun yang kita kerjakan yang penting halal. Hidup ini tidak akan susah kalau memang kita bisa menjalankan dan harus ada kemauan bekerja keras. Pasti hidup ini akan bahagia. Nanti kelak saya punya keinginan saya hidup akan bahagia dengan anak-anak saya sekarang, supaya anak-anak saya kelak bisa menjadi orang yang lebih berguna buat nusa dan bangsa. Menjadi orang yang benar-benar orang ya. Yang menjadi orang yang bisa berguna buat nusa dan bangsa. Bagaimana kalau misalkan anak ibu tidak memenuhi ekspektasi ibu? Loh, realitanya ibu gitu. Semua itu hanya apa sih kalau takdir ya? Bukan takdir, hoki. Hoki seseorang itu sudah tertakdirkan dari Allah. Cuman hoki takdir itu kita harus melawannya. Jangan menyerah. Apapun cita-cita kita harus kita jalankan, dan jangan menyerah. Hidup ini memang, apalagi hidup di kota Jakarta, itu memang kejam. Tapi sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam dari ibu tiri. Jadi begitu. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Ya karena saya menjalankan. Seperti itu ya. Lalu nih dari cerita ibu ya, dari latar belakang ibu nih, yang menghadapi masa-masa sulit ya, masa-masa yang cukup mengenaskan mungkin ya, cukup sulit. Itu karakter apa yang paling diuji dalam hidup ibu? Yang benar-benar membuat ibu itu terasa berat sekali, itu karakter apa? Saya selama ini dari mulai di Jakarta tidak pernah merasa kesulitan, karena saya orang bekerja keras. Jadi saya tidak pernah merasa kesulitan. Karena kesulitannya untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang soleh, yang taat, yang bisa mempunyai pendidikan, ya itu yang karena saya sulit, karena saya tidak bisa mengajarinya dan tidak bisa mendidik pelajaran. Itu yang paling saya sulit, karena saya tidak ngerti tentang pendidikan, tidak ngerti tentang pelajaran sekolah. Jadi semua itu hal sulit, karakter itu dalam membentuk anak ya, karakter anak sendiri itu menjadi tanggung jawab yang cukup sulit menurut ibu. Oke. Jadi apakah ada momen dalam hidup ibu yang menjadi titik balik dalam membentuk karakter ibu? Karakter sifat itu saya memang sudah dari kecil hidup mudah merasakan sulitnya itu, karena saya sudah merasa bekerja dari kecil, dihajarin sama orang tua. Dari kecil saya sudah bekerja, dari umur 9 tahun pun saya sudah bisa mencari uang bekerja. Tapi momen itu membuat hal ibu sulit atau menjadi titik balik yang benar-benar membentuk karakter ibu yang awalnya tidak seperti anak-anak yang lain yang main ya pada waktu itu, namun ibu sendiri pun malah memilih untuk bekerja. Apakah seperti itu yang membentuk karakter diri ibu menjadi lebih tegas, pantang menyerah, dan lebih percaya diri untuk kedepannya? Iya, saya selalu percaya diri. Saya hanya semua diserahkan kepada Allah yang di atas. Apapun yang saya kerjakan pasti akan kedepannya akan jadi berkah. Lalu apakah ibu pernah mengalami suatu masa kegagalan, walaupun kegagalan itu kan hal yang wajar, hal untuk yang belajar, tapi apakah ibu pernah merasa gagal dan belajar dari kegagalan itu, atau melakukan kesalahan dalam hidup ibu dan ibu belajar dari kesalahan tersebut? Saya selama ini tidak pernah merasa gagal dalam pekerjaan, karena saya bekerja apa saja saya kerjakan. Jadi tidak pernah merasakan gagal kerja. Kalau rumah tangga iya, pernah gagal sekali.
Jadi buat saya untuk bekerja dan mencari nafkah, saya tidak pernah merasakan kegagalan. Karena saya orang bekerja keras, apapun pandemi, apapun saya bisa menghidupin anak-anak saya sampai 3. Toh pandemi saya tidak menyerah. Saya bisa mengasih makan dengan berjualan, bisa dengan ya jualan apa sajalah yang saya jalankan. Contoh waktu pandemi tidak pernah merasa lelah. Karena demi anak-anak saya tidak merasa lelah. Itu saja sih yang pengalaman saya hidup, tidak pernah merasa lelah. Tapi apakah ibu pernah melakukan kesalahan? Pasti setiap manusia ada melakukan kegagalan atau kesalahan dalam hidup manusia itu sendiri, dan itu merupakan hal yang wajar ya buat manusia. Tapi apakah ibu pernah merasakan hal itu dan mencoba bangkit kembali dari kesalahan atau kegagalan yang pernah dirasakan sebelumnya? Selama ini saya tidak pernah merasakan kegagalan dan tidak pernah merasakan kesulitan. Tapi ibu pernah bilang ibu pernah gagal dalam rumah tangga. Ya, kalau dalam rumah tangga iya, tapi dalam kehidupan ekonomi ya alhamdulillah saya tidak pernah merasakan kesulitan. Jadi ibu hanya mensyukuri hal yang ada ya, yang semua itu ya sudah udah dari Tuhan. Ibu menyukuri, bersyukur itu ya Bu ya, itu yang hal yang wajib ya. Lalu kan tadi ibu menyebutkan untuk supaya mendidik anaknya supaya jujur, tanggung jawab atau dan lain-lain ya kan. Emang seberapa penting sih peran hal-hal yang itu kayak kejujuran, tanggung jawab itu seberapa penting menurut ibu dalam karakter diri tersebut atau dalam karakter orang lain? Itu seberapa penting? Loh, itu penting sekali karena bekerja dimanapun kita hidup, yang penting kejujuran penting dan harus tanggung jawab itu penting. Manusia sukses tanpa dibarengin dengan kejujuran dan apa tadi? Tanggung jawab tidak akan bakalan, manusia itu tidak mungkin sukses. Karena kejujuran penting sekali buat anak-anak muda ya. Buat anak-anak muda kejujuran dan tanggung jawab itu penting. Kalau anak-anak muda ingin sukses, ya itulah kunci kejujuran tanggung jawab. Itu yang anak-anak muda sekarang harus ditanamkan ya. Itu hanya pesan ibu. Kenapa harus ditanamkan? Apalagi kan banyak nih ya yang orang tua yang ya sudah lah anaknya masih kayak begitu ya sudah gitu. Itu bagaimana ya tanggapan ibu untuk orang tua yang di luar sana dalam mendidik anak tersebut yang mereka itu mengabaikan ya, mengabaikan hal-hal tentang kejujuran, tanggung jawab dan yang lain-lainnya. Itu gimana tanggapan ibu tentang orang tua yang mengabaikan anaknya seperti itu? Ya, itu bagi saya ini mungkin karena saya hidup dididik dengan kejujuran dan tanggung jawab ya dari orang tua ya, yang saya jalankan ya hanya itu. Saya pesan orang tua, kita hidup itu harus belajar belajar tanggung jawab, itu yang akan sukses. Itu hanya pesan orang tua. Ibu saya mendidiknya seperti itu. Jadi saya harus tanamkan kepada anak-anak saya supaya harus bisa menjalankan kunci dua itu, rajin, jujur, sama tanggung jawab. Nah, itu dimanapun bekerja pasti akan diterima sama atasan. Oh, baik. Oke, mungkin dari yang ibu jelaskan atau yang ibu sampaikan kepada saya, apakah ada pesan untuk generasi muda dalam membangun karakter atau sifat yang di tengah tantangan zaman sekarang ini, yang mungkin zaman-zaman yang sudah sulit, zaman-zaman yang sudah mulai egois pada diri mereka sendiri? Apakah ada pesan dan pesannya untuk anak muda zaman sekarang? Ya pasti pesan ibu hanya pesan yang penting hidup ini harus rajin, jujur, dan rajin, tanggung jawab. Itu pasti kunci sukses. Siapapun anak-anak muda sekarang, hanya itu yang saya jalankan sekarang. Alhamdulillah ya, sampai sekarang bisalah mempunyai apa yang saya inginkan. Mungkin belum bisa mendapatkan istana yang mewah di Jakarta, tapi kecil-kecilan dengan sendirinya bisa mempunyai tempat tinggal di Jakarta hanya seorang diri. Buat saya merasa hebat. Itu yang pengalaman dari saya. Baik ibu, jadi apakah ada hal yang apakah jika ibu nih dipilih untuk mengubah satu hal dalam masa lalu untuk memperkuat karakter atau sifat ibu, apa yang ingin diubah dari itu karakter tersebut? Ya, atau masa lalu yang memperkuat sifat? Ya, masa lalu
masa lalu, ya kita lupakan saja masa lalu. Sekarang kita menjalankan masa yang akan datang, masa depan yang akan menjalankan hidup nanti akan panjang. Jadi ya kita hanya bisa menjalankan hidup, bersyukur, sabar, terus bersyukur, sabar, itulah kunci kehidupan. Oh, berarti dari masa lalu pun ibu tidak ingin, walaupun ibu balik lagi ke masa lalu, ibu tidak ingin mengubah hal apapun yang dari masa lalu. Karena menurut diri ibu sendiri pun karakter ibu pun sudah kuat di masa itu tentang hal yang pantang menyerah, percaya diri dan lain-lainnya. Ya, Oke, baik. Lalu apa sih kebiasaan nih yang kebiasaan sederhana yang ibu lakukan setiap hari yang berdampak besar terhadap pembentukan dari sifat ibu atau karakter ibu sendiri? Kebiasaan apa? kebiasaan, Yang nggak tahu kan? kebiasaannya apa ngomel-ngomel kalau anak bandel. Sebelum berkeluarga, kebiasaan sederhana apa yang memperkuat sifat ibu atau karakter ibu? Ya, karena saya dari kecil sudah jauh dari orang tua ya. Jadi saya hanya bekerja untuk hidup, supaya kita bisa hidup, Ah, supaya kita bisa menjalankan hidup ini ya bekerja. Jadi tidak merasa lelah. Oke, jadi kebiasaannya ya bekerja cari uang. Itu kebiasaan ibunya. Ibu saja maksudnya. Jadi dari yang ibu jelaskan, nilai karakter yang menonjol dari ibu saya pun yaitu adalah pantang menyerah dalam kehidupan, bersyukur, mensyukuri semua yang telah terjadi yang Tuhan berikan di dalam dirinya ataupun yang sudah terjadi, harus bersyukur. Dan jangan lupa untuk pantang menyerah. Udah ya tadi. Percaya diri pun itu hal yang penting, karena dari hal tersebut ini ibu bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Seperti ini seperti apa? Pribadi yang bisa membesarkan anak-anaknya sehingga anak-anaknya pun menjadi sukses, amin. Menjadi sukses, dan hal-hal yang kejujuran itu menonjolkan dari sifat ibu ini. Karena tapi lebih menonjol lagi itu adalah percaya diri, pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa untuk bersyukur. Hal yang bisa kita tiru untuk anak muda zaman sekarang seperti saya dari pengalaman atau cerita yang ibu berikan untuk diterapkan dalam kehidupan adalah jangan lupa untuk mensyukuri dalam kehidupan. Walaupun Tuhan memberikan hal kecil atau hal besar, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena banyak orang yang di luar sana yang masih lebih kurang dari kita, tetapi mereka lebih mensyukuri kehidupannya. Dan jangan lupa untuk selalu untuk pantang menyerah, karena jika hidup kita sendiri, diri kita sendiri apabila sudah menyerah, itu berarti kita sudah kalah dengan yang namanya kehidupan atau yang namanya dunia. Kita sudah kalah, diri kita sudah kalah kalau kita atau anak zaman muda sekarang sudah menyerah. Jadi jangan lupa untuk pantang menyerah. Kita nggak boleh pantang menyerah, kita harus melawan dunia, karena dengan kita melawan dunia, insya Allah pasti kedepannya entah 2000 berapapun kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa untuk anak muda zaman sekarang untuk menerapkan kejujuran, bahwa kejujuran itu adalah hal yang penting dalam kehidupan. Karena jika apabila kejujuran itu berkurang, maka siap-siap saja negeri ini akan kekurangan orang jujur dan kekurangan rasa kepercayaan terhadap orang karena kurangnya orang jujur. Kita boleh pintar, tapi kalau jika kejujuran tidak diterapkan, untuk apa? Karena kejujuran itu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa untuk kehidupan selalu bertanggung jawab. Kita harus tanggung jawab dalam kehidupan yang kita jalanin. Apabila Tuhan memberikan kehidupan yang seperti ini, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjalankannya. Jangan sampai menyerah di tengah jalan. Karena Tuhan pun percaya bahwa kita bisa menghadapi apa yang telah Ia berikan, apa yang rasa sakit yang telah Ia berikan, apa rasa kebahagiaan yang telah Ia berikan. Tuhan percaya bahwa diri kita bisa. Makanya kita juga harus bertanggung jawab pada diri kita untuk menjalankan kehidupan kita, kehidupan anak muda zaman sekarang, atau kehidupan orang tua dan yang lain-lainnya. Kita harus bertanggung jawab dalam kehidupan. Oke? Baik, apa ada pesan lagi yang disampaikan? Sekiranya mungkin tidak ada ya Ibu ya? Tidak ya? Tidak ada, cukup. Tidak ada, karena tidak ada pesan yang ingin disampaikan, karena pun tadi sudah ya disampaikan oleh Ibu. Jadi mari kita akhiri untuk podcast hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu sudah datang di podcast kami. Terima kasih. Podcast saya.
Semoga hidup anak ibu rezekinya lancar. Amin. Semoga jodoh anak ibu Menjadi orang mendapatkan kaya, ganteng, pinter ya ibu ya. ya, mudah-mudahan Amin. bisa membangun negara Amin. ya. Semoga anak ibu yang perempuan sukses. Ya semuanya, Yang perempuan. semua anak perempuan, laki-laki, harapan ibu sukses semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.